Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita ada kegiatan penyemprotan tanaman anggur yang saya tanam di perkarangan rumah. Ya sudah lama ya, sudah nggak update tentang tanaman anggur. Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan fungisida. Karena sekarang sudah masuk musim penghujan. Jadi antisipasi untuk terjadi serangan jamur yang biasanya sering terkena di tanaman anggur itu penyakit jamur embun tepung ya, embun tepung atau karat daun. Nah, sekarang kita akan melakukan penyemprotan karena saya akan masuk kerja, jadi saya harus melakukan penyemprotan sebelum saya tinggalkan. Oke, langsung saja lihat bagaimana cara mencampurkan fungisida yang akan kita semprotkan ke tanaman anggur. Oke, cekidot. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah siapkan beberapa bahan untuk melakukan pencampuran fungisida. Dari sini kita menggunakan fungisida antrakol ya, antrakol zinc plus. Nah, di sini saya baru memakai ini antrakol karena anggur yang diserang sekarang banyak yang terkena serangan jamur embun tepung ya. Biasanya kita memakai Amistar Top untuk karat daun, tapi saya mau mencoba fungisida dengan merek dagang antrakol ya, dengan merek antrakol ya. Di sini kalau kita lihat, kita bisa lihat, kita untuk penyakit embun tepung, penyakit embun tepung ini kalau anggur ini ya, di embun tepung atau Plasmopara viticola ya, itu dengan takaran 1,5 sampai 3 gram per liter ya, per liter air. Nah, sekarang saya sudah siapkan ini, sudah siapkan air ya, dengan tabung penyemprotan. Di sini saya ada takaran juga, sini kita isi air dengan 6 liter air. Nah, ini ada 6 liter air di sini, 6 liter air, nggak kelihatan ya. Sudah saya isi air dengan 6 liter air. Berarti kita untuk pencegahan kita biasanya pakai dosis yang rendah. Kemarin sudah sempat kena, kita sudah lakukan penyemprotan menggunakan Amistar Top ya, untuk karat daun. Sekarang kita lakukan untuk pencegahan ya. Ini udah kelihatan sudah mendung, udah kayak mau hujan nih. Nah, kita kembali ke takaran fungisidanya ya. Nah, takaran fungisida ini 1,5 per liter air. 1,5 per liter air berarti kalau 6 liter berarti 1,5 kali 6 itu 9 ya, 9 gram. Kita coba lihat dulu timbangan, kita memakai timbangan ya biar akurat. Oke, sudah kita zerokan. Sekarang kita akan masukkan sebanyak 9 tadi ya, 1,5 kali 6. Oke, masuk 2 gram, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak masalah, kita bikin 10 aja nggak apa-apa, karena dia takarannya 1,5 sampai 2. Kalau 2 gram berarti kalau untuk 6 liter 12, jadi kita pakai 10, nggak ada masalah.
Oke, sekarang kita akan masukkan ke tabung yang sudah berisi air ya, pump airnya. Oke, kita masukkan saja, sudah berisi air ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba kocok, kita kocok dulu ya. Oke, ini aja kita yang ngocoknya. Oke, kocok sampai merata ya, kocok sampai merata. Ini nanti efeknya kalau saat penyemprotan seperti ada bercak-bercak putih ya pada daun ya, nggak masalah karena ini jenis untuk penjagaan jamur ya. Yang kita antisipasi yaitu jamur embun tepung. Oke teman-teman, sudah kita kocok, sudah merata. Maaf ya agak berisik ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Oke teman-teman, fungisida ini bersihnya 250 gram ya, 250 gram. Berarti yang sudah kita pakai 10 gram tadi ya, berarti masih 25, bisa 25 kali pakai nih kalau kita melakukan penyemprotan. Oke, kalau teman-teman ingin mencari untuk fungisida penanganan embun tepung yang merek Antrakol aja ya, merek Antrakol 70 WP plus zinc ya, jenis fungisidanya ya. Ini jenis fungisidanya kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, anggrek, anggur, bawang merah. Nah, termasuk ada anggur ya di sini ya. Jadi tepat sasaran kalau kita pakai Antrakol ini. Oke teman-teman, kita langsung saja eksekusi penyemprotan anggur di perkarangan rumah. Oke, kita buka dulu. Maaf ya, ini kita kasih jaring ini untuk antisipasi dari binatang yang suka dengan buah anggur atau daun anggur. Di sini kalau di tempat kita banyak musuhnya ya, banyak yang gemar dengan tanaman-tanaman yang seperti ini. Jadi kita harus buka dulu semuanya. Oke teman-teman, cukupnya sudah kita lepas ya, sudah kita buka ya, cukup layangan ini penutup dari hama ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi penyemprotan semua tanaman anggur yang termasuknya di belakang juga, nanti kita akan semprot untuk antisipasi jamur ya. Oke, langsung saja kita lakukan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke, baik teman-teman, sebagai pengenalan aja tentang jamur embun tepung, seperti yang sudah mungkin teman-teman udah tahu jamur embun tepung itu seperti apa. Nah, sekarang yang belum tahu, saya akan coba perlihatkan. Yang ini kemarin saya baru pindah ya. Ini yang jenis Nebekonur ini kalau ya, jenis Nebekonur. Kemarin ya ini NB ya. NB Nebekonur. Kemarin waktu masih saya taruh di bawah naungan itu, di bawah atap, itu nggak terkena jamur. Begitu saya pindahin di sini di tanah, karena ini kan nggak atap, air hujan tetap masuk kan. Nah, terus dari penguapan air hujan kan mengandung banyak unsur nitrogennya. Nah, jadi dari penguapan unsur N yang menguap ke atas, dan akhirnya dia menempel di bagian bawah daun. Nah, di bagian bawah daun ini, nah itu yang menyebabkan terjadinya jamur ya. Nah, karena kelebihan unsur N-nya. Nah, dari sini saya akan perlihatkan penyakit embun tepung itu seperti apa. Nah, ini baru 1 minggu saya pindahin, tapi sudah terkena ya, langsung terkena jamur dari sini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Udah kena embun tepung ya, namanya embun tepung. Nah, jadi kalau seperti ini sih kita sudah melakukan penyemprotan. Jadi bukan pencegahan, tapi kita dalam proses pengobatan atau menghilangkan jamur ya. Nah, ini seperti ini ya, embun tepung itu putih-putih seperti ini. Dan dia kalau kalau dilihat dari bagian atasnya, terlihat ada seperti bercak ya, kayak gini ya teman-teman ya. Nih kelihatan dari luar, dari bagian atas daunnya ya. Nah, ini seperti ini, kelihatan bercak-bercak. Nah, berarti dia udah terserang ini teman-teman nih, yang masih muda juga terserang nih ya. Mudah-mudahan dia hilang ya, jamurnya pulih. Oke, kalau yang jenis karet daun itu seperti ini teman. Karet daun seperti, nah ini seperti ini. Ini ya, kuning-kuning nih teman-teman nih, kelihatan kan warnanya kuning ya, kelihatan warnanya kuning. Ini ada sebagiannya kena embun tepung. Tapi yang biasanya karet daun ini yang sering diserang itu di Jupiter ya. Nah, di Jupiter. Kalau ini biasanya kita pakai fungisida amistatop-nya namanya. Daging amistatop. Nah, ini karet kuning ya, yang sering kena ini. Tapi kalau yang jenis lain biasanya kena embun tepung. Yang jenis daun yang tipis ya. Kalau ini kan agak tebal. Kalau Jupiter daunnya lumayan tebal. Oke, satu lagi teman-teman ya, ada yang kelupaan nih. Untuk melakukan penyemprotan fungisida ini seharusnya dia di bagian bawah daun ya untuk penyemprotannya, karena jamurnya yang saya bilang tadi dia di bawah daun. Nah, di bawah daun ini, di bawah daun ini. Kalau kita nyemprotnya di sini itu nggak akan dia akan bakalan nempel juga, karena jamur itu di bawah, di mulut daunnya ya, di mulut daunnya, di stomatanya. Nah, kalau kita semprotkan di luar, kita semprot sembarangan, di bawahnya nggak kena semprot, ya tetap dia akan nempel jamurnya di bagian bawah. Ya teman-temannya ya, saya coba cara aplikasi penyemprotannya ya.
Nah seperti ini ya teman-teman. Tuh, ntar dipompa dulu. Maaf ya, di tangan saya pegang kamera satu gitu. Nah gini teman-teman, sep sep sep, nah kayak gitu, seret, nah seret seret seret, nah kayak gini. Oke ya, seperti itu ya. hmm, Bagian bawah. Nah setelah kita lakukan satu persatu bagian bawahnya, apalagi yang sudah terkena serangan jamur, nah untuk keseluruhnya kita boleh langsung menyemprotkan semua seperti ini. Nah baru kita lakukan penyemprotan untuk semua daun, bagian atas dan bagian bawah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga ini ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin teman-teman senior eh, semua sudah mungkin sudah nggak asing lagi ya masalah penyemprotan fungisida. Ya bagi teman-teman yang masih pemula, yang masih eh, baru mencoba menanam anggur ya, kendalanya banyak ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Memang untuk penanamannya memang mudah, tapi perawatannya yang paling penting, yaitu perawatan ya. Perawatan yang paling penting, apalagi waktu masih pembentukan tajuk. Nah masih pembentukan tajuk tersier ini kita harus rawat daunnya. Kalau daunnya rusak, pertumbuhannya juga akan terhambat karena tidak ada nutrisi yang yang mengalir atau yang untuk memberi makanan ke daun ini. Otomatis nutrisi akan terhenti. Nah, akan terhenti. Tidak ada namanya proses fotosintesis lagi, tidak ada pengiriman nutrisi, akan stuck. Nah contohnya ya seperti seperti ini, daunnya rusak ya kan, dia akan stuck. Seperti yang mana yang lainnya, coba kita lihat. Nah kalau yang ini kita memang sudah melakukan potes pucuk ya. Nah, ini kemarin juga kena jamur. Nah ini kena jamur, terus kita potes saja kita ini, karena serangan jamurnya sudah dahsyat ya. Serang jamurnya lumayan dahsyat, jadi kita potes saja yang terkena jamur. Nah ini ada juga yang sempat buah. Nah ini kalau ini jenis gospi ya teman-teman, gospi, tapi masih kuning seperti ini kan, sebetulnya warnanya merah, agak ungu ya, jenis gospi merah tua. Nah ini aja sekarang sudah manis ya teman-teman. Mungkin saya juga nggak tahu waktu awal kemarin rasanya masam, kalau masih gini masih masam, tapi sekarang kok manis gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu sebetulnya banyak ya teman-teman, cuma kena serangan jamur jadi banyak yang rontok. Jadi memang perawatan yang intensif, yang harus betul-betul dikontrol ya. Nah ini jenis gospi, maaf, neobaikonur. Neobaikonur kita lakukan tajuk pruning, foundation pruning. Dia mengeluarkan buah ya, mengeluarkan buah. Tetap saya pelihara, sayang saya membuangnya. Ya memang gitu, kalau masih pemula ini masih ada rasa sayangnya ya dalam budidaya anggur. Sebetulnya kalau masih foundation pruning ini waktu masih berbunga itu dibuang aja teman-teman. Cuman kalau masih pemula ya seperti itu, masih ada sayangnya. Oke teman-teman, untuk penjelasan penyemprotan bagian bawah daun. Nah ini teman-temannya yang udah kena serangan jamur umun tepung ya.
Oke, kita lanjutkan penyemprotan lagi ya. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Saya sudah melakukan penyemprotan fungisida. Semoga tidak ada lagi jamur yang menyerang di musim penghujan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ya ke teman-teman jika video ini bermanfaat, agar channel kita lebih berkembang ya. Dan jangan lupa kalau memang ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke, saya Romi Hadi di channel Jalan Romeo. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.